Rizal menarik napas panjang saat tetesan keringat bercampur debu menetes dari dahinya. Matahari siang di Kalimantan terasa lebih kejam dari biasanya, membakar kulitnya yang sudah legam karena seharian bekerja di proyek bangunan. Dengan tenaga yang hampir habis, ia tetap mengangkat karung semen ke atas bahunya, melangkah gontai menuju deretan batu bata yang menanti untuk disusun. Tangannya yang kasar penuh luka, hasil dari pekerjaan yang tak pernah memberinya waktu untuk beristirahat. Tapi Rizal tak pernah mengeluh. Bagi pria berusia 25 tahun itu, berhenti bukanlah pilihan. Ia adalah satu-satunya harapan bagi keluarganya. Di rumah panggung kayu tua yang nyaris roboh, ibunya, Mak Rukiah, duduk bersandar di dinding dengan wajah pucat. Usianya yang sudah renta semakin memperburuk kondisinya. Batuk-batuknya makin sering. Suaranya parau seperti kayu yang rapuh dimakan usia. Sementara di sudut lain rumah, adiknya, Hasan, tengah duduk di lantai, sibuk menulis di buku tulis lusuhnya. Anak itu baru berusia 10 tahun, namun sudah mengerti bahwa kakaknya berjuang mati-matian agar ia bisa tetap sekolah. Rizal sering berpura-pura tersenyum di depan mereka, menyembunyikan kenyataan pahit bahwa upahnya sebagai buruh proyek hampir tak cukup untuk membeli obat ibunya dan membayar uang sekolah Hasan. Malam itu, setelah bekerja seharian di proyek, Rizal berjalan menuju Sungai Kapuas dengan jala tua di pundaknya. Ini adalah rutinitasnya. Setelah seharian membanting tulang, ia harus mencari ikan agar ada makanan yang bisa dimasak esok hari. Langit berwarna gelap pekat, hanya diterangi sinar bulan yang samar-samar menerpa permukaan air sungai yang tenang. Udara malam cukup dingin, menusuk kulitnya yang masih basah oleh keringat. Rizal merapatkan jaketnya yang sudah bolong di beberapa bagian, lalu mulai melempar jala ke tengah sungai dengan harapan ada ikan yang tersangkut. Namun, keberuntungan seolah menjauh darinya malam itu. Berkali-kali jaringnya dilempar, berkali-kali pula ia menariknya dengan tangan yang semakin lemah, kosong. Sungai Kapuas yang biasanya memberi, kini terasa pelit dan enggan berbagi. Rizal duduk di tepi perahu, menatap bulan yang terpantul di air, sambil berpikir apakah hidupnya akan selalu seperti ini. Ia ingin menyerah, ingin lari dari kehidupan yang menyesakkan, tapi bayangan wajah ibunya yang lemah dan adiknya yang penuh harapan terus menghantuinya. Saat pikirannya dipenuhi kegelisahan, tiba-tiba kakinya terasa dingin. Air sungai yang semula tenang beriak kecil, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Rizal merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia mengabaikannya, mengira itu hanya perasaan lelah yang berlebihan. Ia menarik napas, mengangkat jala sekali lagi, dan melemparkannya jauh ke tengah sungai dengan sisa tenaga yang ia punya. Namun, ketika ia menariknya kembali, jala itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Dadanya berdebar, berharap kali ini hasilnya lebih baik. Dengan susah payah, ia menarik jala itu ke atas perahu, namun bukan ikan yang ia dapatkan. Di antara benang-benang kusut jaringnya, ada sesuatu yang aneh, sepotong kain halus berwarna putih, berkilauan di bawah sinar bulan. Jantung Rizal berdetak lebih kencang. Ia mengangkat kain itu dengan hati-hati. Teksturnya begitu lembut, tak mungkin kain seperti ini berada di dasar sungai. Pikirannya berkecamuk, mungkinkah seseorang membuang pakaian mahal ke sungai? Atau mungkin ini milik seseorang yang tenggelam di sini dulu? Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih dingin, lebih mencekam. Rizal menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang tengah mengawasinya dari dalam gelapnya Sungai Kapuas. Rizal menggenggam kain putih berkilauan itu dengan tangan gemetar. Bulir-bulir keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Meski udara malam justru semakin menusuk, hatinya berdesir, diselimuti perasaan aneh yang sulit dijelaskan, antara takut, penasaran, dan firasat buruk yang menggantung di udara. Angin sungai yang tadinya hanya berbisik pelan kini berhembus lebih kencang, membuat permukaan air beriak tak biasa. Perahu kayunya yang kecil ikut bergoyang, seakan sesuatu dari dalam sungai sedang bergerak mendekat. Mata Rizal bergerak liar ke sekelilingnya, mencoba mencari tahu apakah ada orang lain di tepian. Namun, sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan yang pekat. Suara jangkrik dan kodok yang biasanya ramai di malam hari pun kini menghilang, meninggalkan keheningan yang membuat bulu kuduknya semakin meremang.
Ia mulai menyesali keputusannya datang ke sungai malam ini. Tapi sudah terlambat, karena tepat di hadapannya, sesuatu muncul dari dalam air. Permukaan sungai Kapuas bergolak pelan, seolah ada sesuatu yang naik ke atas. Dari tengah kegelapan, muncul sesosok wanita dengan rambut panjang tergerai, hitam pekat seperti malam tanpa bulan. Kulitnya pucat bercahaya, berkilauan dalam sinar redup rembulan, dan mata itu berwarna keemasan, bersinar seperti bara yang menyala dalam kegelapan. Wajahnya begitu cantik, nyaris tak manusiawi, seperti ukiran patung yang sempurna. Ia mengenakan kain sutra berwarna putih, persis seperti yang ditemukan Rizal dalam jalannya. Jantung Rizal hampir berhenti berdetak, kakinya terasa membatu di perahu, tubuhnya kaku tak mampu bergerak. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan sorot mata yang dalam, seakan menembus isi pikirannya. Bibirnya yang merah darah melengkung membentuk senyum tipis, tapi bukannya menenangkan. Senyuman itu justru membuat Rizal semakin sulit bernapas. "Kau telah mengambil sesuatu dariku." Suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan yang menyatu dengan angin malam. Namun, setiap kata yang diucapkannya terasa menggema di dalam kepala Rizal, seolah langsung menghunjam jantungnya. Tangan Rizal gemetar saat ia buru-buru mengulurkan kain putih itu ke arah wanita misterius tersebut. Aku tidak tahu. Ini tersangkut di jala. Aku tidak bermaksud mengambilnya." Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Wanita itu tetap diam beberapa saat sebelum akhirnya mengambil kain itu dengan gerakan anggun. Begitu kain menyentuh tangannya, udara di sekitar mereka mendadak menjadi lebih hangat, dan angin yang tadinya mencekam perlahan menghilang. Rizal mengira wanita itu akan menghilang setelah mendapatkan kembali kainnya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wanita itu malah melangkah lebih dekat, kini hanya berjarak beberapa inci darinya. Tangannya yang pucat dan ramping terulur, jari-jarinya menyentuh dagu Rizal dengan sentuhan yang begitu dingin, membuat seluruh tubuhnya seakan membeku. "Kau pria yang menarik," bisiknya. "Aku bisa memberimu sesuatu yang selama ini kau dambakan, kekayaan, keberuntungan, atau sesuatu yang lebih besar dari itu." Rizal menelan ludah, tawaran itu menggiurkan. Tapi ia tahu betul bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini, terutama jika berasal dari sosok yang bukan manusia. Namun, sebelum sempat menjawab, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir lebih cepat. Di bawah permukaan air, di sekitar tubuh wanita itu, puluhan ekor buaya mengintai dalam diam. Hanya matanya yang bersinar menembus gelapnya malam. Jantung Rizal berdetak liar saat tatapan matanya bertemu dengan puluhan pasang mata buaya yang berkilauan di bawah permukaan air. Mereka mengintai dalam diam, tak bergerak, seakan menunggu perintah. Napasnya tersengal, seluruh tubuhnya terasa kaku. Wanita misterius itu masih berdiri di hadapannya, begitu dekat hingga Rizal bisa mencium aroma aneh dari tubuhnya, perpaduan harum bunga melati dan lumpur basah yang menusuk indera penciumannya. "Apa? Siapa kau?" Rizal akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya, meski hanya berupa bisikan parau. Matanya tak lepas dari wanita itu, tubuhnya bersiaga, siap melompat ke air dan berenang sekuat tenaga jika diperlukan. Meskipun ia tahu betul itu bukan pilihan yang lebih baik, mengingat kawanan buaya yang mengelilinginya. Wanita itu tersenyum, kali ini lebih lebar. Ia tertawa kecil, suara tawanya bergema aneh di udara malam. "Mereka menyebutku Nyi Ratu Banyu, penjaga sungai Kapuas, Ratu para buaya." Suaranya begitu lembut, tapi di dalamnya terkandung kekuatan yang tak bisa dijelaskan. "Dan kau pria yang menarik, Rizal." Rizal terkejut mendengar namanya disebut. "Bagaimana kau tahu namaku?" Ia mundur setapak, namun wanita itu justru melangkah lebih dekat, membuatnya tak punya ruang untuk kabur. "Aku tahu banyak hal," Nyi Ratu Banyu berbisik. Jemarinya yang pucat terulur, menyentuh wajah Rizal dengan lembut. Sentuhannya begitu dingin, seperti es yang baru mencair. "Aku telah mengawasimu sejak lama. Setiap malam kau datang ke sungai ini, dengan kelelahan di bahumu, keputusasaan di hatimu. Aku bisa mengubah hidupmu, Rizal. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan, asal kau mau menerimanya." Rizal menelan ludah, tawaran itu begitu menggiurkan.
Bayangan ibunya yang terbaring sakit, adiknya yang harus terus berjuang dengan kondisi serba kekurangan, serta tubuhnya sendiri yang nyaris remuk akibat kerja keras tak kenal lelah, semuanya menghantuinya setiap hari. Jika benar wanita ini bisa memberinya jalan keluar, bukankah itu lebih baik? Tapi, dengan harga apa? Apa yang kau inginkan dariku sebagai imbalannya? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Ia tahu, tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma, terlebih dari sosok gaib sekuat ini. Nyai Ratu Banyu tersenyum tipis. Hanya kesetiaanmu, Rizal, hanya itu, bisiknya. Ambillah kekayaan yang kau butuhkan. Tapi ingat, kau tidak boleh menceritakan tentang pertemuan ini kepada siapapun, atau segalanya akan berakhir dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Angin kembali berhembus, lebih dingin dari sebelumnya. Rizal merasakan tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena firasat buruk yang mendekapnya erat. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang menggodanya, sesuatu yang memanggilnya untuk menerima tawaran itu. Dalam keheningan malam yang mencekam, ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rizal menatap mata keemasan Nyi Ratu Banyu dengan campuran ketakutan dan harapan. Angin malam yang dingin berhembus di permukaan sungai Kapuas, membuat airnya bergelombang pelan. Tawaran itu menggantung di udara, menguji hatinya yang lelah oleh hidup yang begitu keras. Kesetiaan sebagai imbalan untuk kekayaan, itu terdengar seperti harga yang murah, tapi Rizal tahu, tidak ada yang benar-benar gratis. Namun, dalam pikirannya, wajah ibunya yang pucat dan tubuh kecil Hasan yang sering kelaparan terus muncul. Betapa ia ingin melihat mereka hidup lebih baik, tanpa harus bergantung pada jerih payahnya yang hampir tidak cukup untuk bertahan hidup. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk perlahan. "Baik, aku menerimanya," katanya dengan suara hampir berbisik. Senyum Nyi Ratu Banyu melebar. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin berhenti bertiup. Udara di sekitar mereka menjadi hening, seperti dunia telah berhenti berputar sejenak. Dari balik tubuhnya, muncul sinar keemasan yang berpendar, turun ke dalam air dan menghilang di kedalaman sungai Kapuas. Rizal merasa sesuatu yang aneh merambat ke seluruh tubuhnya, seperti ada energi yang merasuk ke dalam nadinya, mengisi setiap sel dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Mulai besok, hidupmu akan berubah, Rizal," bisik Nyi Ratu Banyu. "Tapi ingat, kesetiaanmu padaku tidak boleh pudar, dan jangan sekali-kali kau menceritakan tentang ini kepada siapapun. Jika kau melanggar, sungai ini akan menuntut kembali apa yang telah diberikannya." Seketika, tubuh wanita itu mulai larut dalam kabut tipis, seolah ia adalah bagian dari air yang mengelilinginya. Perlahan, sosoknya memudar dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, suara gemuruh muncul dari bawah air. Perahu Rizal bergoyang keras, membuatnya hampir terjatuh. Ia menatap ke dalam sungai, dan yang ia lihat membuat jantungnya hampir melompat dari dada. Kilauan emas bertebaran di permukaan air, seperti bintang jatuh yang tenggelam ke dalam gelapnya sungai Kapuas. Dengan napas tertahan, Rizal segera meraih sesuatu yang mengambang di dekatnya. Tangannya bergetar saat ia mengangkat sebuah emas batangan seukuran kepalan tangan. Kilauannya begitu nyata, dingin di telapak tangannya. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian aneh ini. Dengan tangan gemetar, ia mengumpulkan lebih banyak. Ada beberapa keping emas, perhiasan berkilauan, dan bahkan koin kuno yang tampak berharga. Rizal hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dalam satu malam, ia telah berpindah dari seorang buruh miskin menjadi seseorang yang menggenggam kekayaan dalam genggamannya. Tapi di balik kebahagiaan itu, jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia pahami. Seolah-olah emas di tangannya ini bukan sekadar harta, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang menuntut harga yang lebih mahal dari sekadar kesetiaan. Rizal menatap emas-emas di pangkuannya dengan tangan yang masih gemetar. Cahaya bulan yang redup memantulkan kilau harta itu, seakan mengejek keadaannya yang selama ini berkubang dalam kemiskinan. Hatinya berdesir hebat, campuran antara kebahagiaan, ketakutan, dan rasa tidak percaya. Malam ini, hidupnya benar-benar berubah. Tidak ada lagi keringat yang harus bercucuran di proyek.
Tidak ada lagi perut yang harus menahan lapar. Tidak ada lagi kesedihan melihat ibunya tak bisa berobat. Namun, di balik semua itu, suara Nyai Ratu Banyu masih menggema di kepalanya. Jangan sekali-kali kau menceritakan tentang ini kepada siapapun. Jika kau melanggar, sungai ini akan menuntut kembali apa yang telah diberikannya. Dengan hati-hati, Rizal menyembunyikan emas dan perhiasan yang ia dapatkan di dalam kantong kain yang biasa ia gunakan untuk membawa ikan. Tangannya masih gemetar saat ia mendayung perahunya ke tepian. Matanya terus mengawasi air sungai, takut jika sewaktu-waktu sesuatu muncul dari dalamnya untuk menariknya kembali. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan alam pun tahu bahwa ia baru saja membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Sesampainya di rumah, Rizal segera masuk tanpa membangunkan ibunya dan adiknya. Ia mengunci pintu rapat-rapat, lalu mengeluarkan harta itu dan menatapnya lekat-lekat. Benarkah ini nyata, ataukah ia hanya bermimpi? Namun, saat ia menggenggam salah satu koin emas dan merasakan berat serta dinginnya logam itu, ia tahu ini bukan ilusi. Ia benar-benar kaya sekarang. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Dalam keheningan malam, ia mendengar batuk ibunya dari kamar sebelah. Batuk yang dalam, berat, dan menyakitkan. Rizal mengepalkan tangannya. Tak peduli seberapa besar ketakutannya terhadap Nyai Ratu Banyu, ia harus segera menggunakan emas ini untuk membawa ibunya ke dokter terbaik. Tidak ada waktu untuk ragu. Keesokan paginya, Rizal pergi ke kota. Dengan alasan mendapat warisan dari saudara jauh, ia menukarkan sebagian kecil emasnya dengan uang tunai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa membawa ibunya ke rumah sakit yang layak, membeli makanan bergizi untuk adiknya, dan bahkan membayar semua utang yang selama ini menghantuinya. Semua orang di kampung mulai memandangnya dengan heran. Bagaimana mungkin seorang buruh miskin tiba-tiba memiliki uang sebanyak ini? Ibumu akhirnya bisa berobat, Zal. Syukurlah, kata salah satu tetangganya. Tapi, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Rizal terdiam sejenak. Pertanyaan itu sudah ia duga sejak awal, tapi tetap saja membuatnya gelisah. Ia tidak boleh menceritakan apapun. Ia tidak boleh melanggar perjanjian. Dengan cepat, ia tersenyum kecil. Aku mendapat warisan dari paman jauh. Aku sendiri tak menyangka, jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, meski ia berhasil meyakinkan orang lain, ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai gelisah. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kilauan mata keemasan Nyai Ratu Banyu. Setiap kali ia mendengar suara air mengalir, ia merasa seakan-akan dipanggil kembali ke sungai. Seakan sungai itu masih mengawasinya, menunggu sesuatu. Dan saat malam tiba, di tengah tidurnya yang gelisah, Rizal mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara gemuruh air dari belakang rumahnya, diikuti bisikan halus yang familiar. Kau milikku, Rizal. Rizal terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara malam di kamarnya terasa begitu dingin menusuk tulang. Suara itu, bisikan halus yang terdengar begitu nyata, seperti seseorang berdiri tepat di samping telinganya. Dengan gemetar, ia menoleh ke arah jendela yang menghadap ke halaman belakang. Dalam cahaya bulan yang samar, ia bisa melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Genangan air di tanah membentuk jejak menuju pintu belakang rumahnya. Tubuhnya langsung menegang. Itu tidak mungkin. Hujan tidak turun malam ini. Lalu dari mana genangan air itu berasal? Dengan langkah hati-hati, ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela. Saat matanya menelusuri halaman yang diterangi cahaya rembulan, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Di sudut halaman, tepat di bawah bayangan pohon tua, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang tergerai. Gaunnya yang putih tampak melayang lembut, dan matanya berwarna emas, bersinar dalam kegelapan. Rizal terjatuh ke lantai. Jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Napasnya memburu. Tangannya mencengkeram lantai kayu dengan kuat. Ia menutup matanya, berharap itu hanya ilusi akibat kelelahan. Tapi saat ia kembali mengintip dari balik jendela, wanita itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah suara gemercik air yang pelan, seperti seseorang berjalan perlahan menuju sungai. Esok paginya,
Tubuh Rizal terasa begitu lelah, seakan ia telah berlari semalaman. Namun, ia berusaha mengabaikannya dan menjalani hari seperti biasa. Ia membawa ibunya ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan, membelikan Hasan pakaian dan makanan enak yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Semua berjalan sempurna, kecuali satu hal. Dimanapun ia berada, di rumah sakit, di pasar, di jalan desa, ia selalu merasa diawasi. Setiap kali ia melewati sungai, airnya terasa beriak meskipun angin tidak bertiup. Setiap kali ia melihat genangan air di jalan, ia merasa ada bayangan samar di dalamnya. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia selalu mendengar suara gemercik di belakang rumahnya. Hingga akhirnya, pada suatu malam, ketakutannya mencapai puncaknya. Ia terbangun lagi di tengah malam. Kali ini bukan karena suara, tapi karena bau melati yang begitu menyengat di kamarnya. Perlahan, ia menoleh ke sudut ruangan, dan di sana, dalam kegelapan, seseorang berdiri. "Kau tidak melupakanku, bukan?" Suaranya lembut, namun menggema di seluruh ruangan. Rizal tersentak mundur, punggungnya menabrak dinding. Nyai Ratu Banyu ada di dalam kamarnya. Rambutnya yang panjang berkilauan dalam cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Gaun putihnya melayang seperti kabut, seakan ia bukan makhluk yang benar-benar berpijak di dunia ini. "Kau telah menerima pemberianku, Rizal," bisiknya dengan senyum samar. "Dan aku datang untuk memastikan kau menepati janjimu." Rizal merasa tenggorokannya mengering. Ia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya kini bukan hanya miliknya sendiri. Rizal menelan ludah. Tubuhnya kaku seperti batu. Nyai Ratu Banyu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Sorot matanya yang keemasan berkilauan di kegelapan. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Aura dingin yang mengelilinginya terasa lebih menusuk, lebih kuat, seakan kehadirannya kali ini bukan sekadar peringatan, tapi sebuah tuntutan. Apa yang kau inginkan dariku?" Suara Rizal bergetar, hampir tak terdengar. Nyai Ratu Banyu tersenyum tipis. Jemari pucatnya mengangkat sehelai rambut yang jatuh di wajahnya. "Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, bukan?" Suaranya lembut, namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu kuduk Rizal meremang. "Kekayaan, kesempatan menyelamatkan ibumu, kehidupan yang lebih baik. Tapi aku tak pernah memberikannya tanpa harga, Rizal." Rizal menunduk, mengingat perjanjian yang ia buat malam itu di sungai. Kesetiaan, itu harga yang harus ia bayar. Namun, ia masih tidak mengerti, apa sebenarnya arti dari kesetiaan itu. Apa yang diinginkan Nyai Ratu Banyu darinya? Aku tak pernah melanggar janjiku." Rizal berusaha mempertahankan ketenangannya. "Aku tak pernah memberitahu siapapun tentangmu." Nyai Ratu Banyu terkekeh pelan. Langkahnya mendekat, membuat Rizal semakin terdorong ke dinding kamarnya. "Belum," bisiknya, "tapi kau mulai meragukan perjanjian kita, bukan? Aku bisa melihatnya di matamu. Kau mulai bertanya-tanya, berapa lama kau bisa terus hidup seperti ini tanpa merasa dibayang-bayangi?" Rizal terdiam. Ia tak bisa memungkiri itu. Sejak malam pertemuan pertama mereka, hidupnya memang berubah, tapi bukan hanya menjadi lebih baik. Setiap malam, ia merasa seperti seseorang mengawasinya. Setiap kali ia melangkah ke sungai, ia merasa airnya memanggil, seolah mengingatkannya bahwa ia kini bukan lagi orang biasa. Ia adalah milik seseorang. "Kau tak bisa lari dariku, Rizal," bisik Nyai Ratu Banyu. "Sejak malam itu, kau sudah menjadi bagian dari sungai ini, dan dariku. Kau harus datang kepadaku, kembali ke sungai." Jantung Rizal berdegup kencang. Ia tahu, jika ia menurut, maka kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Tapi jika ia menolak, apa yang akan terjadi? Ia tak berani membayangkannya, dan di malam yang sunyi itu, Rizal sadar bahwa pilihannya semakin sempit. Ia telah masuk terlalu jauh ke dalam dunia yang tak sepenuhnya ia pahami. Dan kini, sungai itu menuntutnya kembali. Rizal terduduk lemas di sudut kamarnya. Nafasnya tersengal, bukan karena kelelahan, tapi karena ketakutan yang begitu nyata mencengkeram dadanya. "Kembali ke sungai," kata-kata itu terus berulang dalam pikirannya, menggema seakan suara Nyai Ratu Banyu masih berbisik di telinganya.
Apa maksudnya? Apakah ini saatnya ia membayar harga dari semua kekayaan yang ia dapatkan? Ia menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Tidak, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia sudah bekerja keras untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, dan ia tidak akan membiarkan sesuatu dari dunia lain menuntutnya seperti ini. Tapi bagaimana caranya melawan sesuatu yang tak kasat mata? Bagaimana caranya melawan seorang ratu gaib yang kekuatannya jauh melampaui pemahaman manusia? Malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa bayangan air sungai menelannya, menariknya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia bisa mendengar gemuruh air, bisa merasakan sentuhan dingin yang mengalir di kulitnya. Seolah Nyai Ratu Banyu tidak akan membiarkannya lari. Seolah ia telah terikat dalam genggaman yang tak bisa ia lepaskan. Keesokan harinya, ia berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Ia membawa Hasan ke sekolah, memastikan ibunya mendapatkan obat-obatan terbaik, bahkan menyapa para tetangga yang mulai curiga dengan perubahan hidupnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa seperti orang yang sedang menunggu hukuman yang tak terhindarkan. Saat matahari mulai tenggelam, ketakutan dalam dirinya semakin kuat. Ia berusaha menahan diri untuk tidak pergi ke sungai. Tapi dorongan itu begitu kuat, seperti ada suara tak kasat mata yang berbisik di dalam kepalanya. Kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya perlahan ke tepi air. Dan akhirnya, tanpa sadar, ia sudah berdiri di tepi sungai Kapuas. Airnya beriak pelan di bawah sinar rembulan, dan di tengah permukaan yang tenang, sepasang mata keemasan menatapnya dari dalam air. Kau tahu kau tidak bisa menghindar dariku, Rizal. Suara lembut itu kembali terdengar. Kali ini lebih nyata, lebih dekat. Perlahan, dari kedalaman sungai, sosok Nyai Ratu Banyu muncul. Gaunnya yang berkilauan seakan menyatu dengan air, dan senyumnya yang penuh misteri semakin dalam. Rizal mundur selangkah, napasnya memburu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Suaranya bergetar. Aku sudah membayar harga dengan diam, dengan tidak menceritakan tentangmu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Nyai Ratu Banyu mengulurkan tangannya ke arahnya. Tatapannya tajam namun menggoda. Kesetiaan sejati bukan hanya diam, Rizal. Kesetiaan sejati berarti kau harus menjadi bagian dariku selamanya. Darah Rizal terasa membeku. Kata-kata itu seperti lonceng kematian. Malam ini, ia harus memilih. Tetap menjadi manusia bebas atau menyerahkan dirinya kepada sang ratu sungai. Rizal berdiri kaku di tepi sungai Kapuas. Tubuhnya gemetar bukan karena dinginnya malam, melainkan karena ketakutan yang menggerogoti hatinya. Mata keemasan Nyai Ratu Banyu menatapnya tajam, penuh tuntutan yang tak bisa dihindari. Air sungai di sekelilingnya beriak pelan, seolah menyanyikan panggilan untuknya. Ia tahu, jika ia mengambil satu langkah lagi, maka tak akan ada jalan kembali. Tidak, Rizal berteriak. Suaranya bercampur dengan gemuruh air sungai. Aku tidak bisa, aku tidak mau menjadi milikmu. Senyum di wajah Nyai Ratu Banyu menghilang, berubah menjadi ekspresi dingin yang menusuk. Angin berhembus kencang, menerbangkan daun-daun di sekitarnya, sementara permukaan sungai mulai bergolak. Kau telah menerima pemberianku, Rizal. Suaranya kini lebih berat, lebih dalam, seolah berasal dari kedalaman air yang tak berujung. Kekayaan, kesehatan ibumu, masa depan adikmu, semua itu bukan untuk manusia biasa. Kau telah menjadi bagian dari dunia ini sejak malam pertama kau menemuiku. Rizal menggertakkan giginya, hatinya diliputi kebingungan dan ketakutan. Benarkah ia sudah terikat selamanya? Tak ada jalan keluar. Ia tak ingin kehilangan semua yang telah ia perjuangkan. Tetapi ia juga tak ingin kehilangan dirinya sendiri. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Rizal mencoba bernegosiasi. Aku bersedia menepati janjiku, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak akan mengkhianatimu. Aku tidak akan menceritakan rahasiamu. Tapi, biarkan aku tetap hidup sebagai manusia. Jangan tarik aku ke dalam duniamu. Mata Nyai Ratu Banyu menyipit. Tatapannya menusuk jauh ke dalam jiwa Rizal. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara air sungai yang terus bergemuruh. Kemudian, perlahan, ia melangkah lebih dekat.
Wajahnya begitu dekat hingga Rizal bisa merasakan hawa dingin yang menguar dari tubuhnya. Aku bisa membiarkanmu tetap tinggal di dunia manusia, katanya pelan. Tapi dengan satu syarat, kau harus tetap mengabdi kepadaku. Kau harus datang ke sungai ini setiap malam